selalu sembahmu. Ku selalu sembahmu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Katakan sekali lagi, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, amin Tuhan, Kau sungguh baik. Katakan Yesus, Kau sungguh indah Tuhan. Namamu indah, Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Katakan Yesus, Yesus, amin Tuhan. Kau dengar setiap pujian kami Tuhan, pengagungan kami kepada Engkau Yesus. Amin Tuhan. Namamu indah, Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Amin. Ku mau memujimu, Katakan ku selalu ku pujimu, selalu pujimu, ku mau menyembahmu menyembahmu, Tuhan. ku selalu sembahmu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, Ku selalu ku selalu pujimu, ku mau menyembah, Katakan ku selalu ku sembahmu Yesus. selalu sembahmu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Katakan Tuhan dan Rajaku. Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Ku mau memujimu. Katakan ku selalu pujimu. Selalu Amin. pujimu, Angkat suara kita bagi mau Tuhan. menyembah, Katakan ku mau menyembahmu. ku selalu sembahmu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Amin. Sembah Dia, puji Dia dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Yesus. Sembahmu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi. Saya undang kita bangkit berdiri semua. Memujimu, ku selalu
Katakan ku selalu sembahmu, selalu sembahmu. Kau yang layak terima sebuah pujian, kemuliaan hanya bagi. Katakan kemuliaan bagi Tuhan. Mama puji, amin. Ku selalu pujimu, ku mau menyembah. Katakan ku selalu sembahmu, selalu sembahmu. Kau yang layak terima sebuah pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima sebuah pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sebab Kau yang layak, sebab Kau layak terima, amin, sebuah pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari kita sembah Dia. Kami puji Engkau Tuhan. Haleluya. 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 Mari kita sembah Dia. Bawa pujian yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya, haleluya Tuhan. Kami sembah Engkau. Kami sembah Engkau. Kami sembah Engkau Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Ini pujian yang kami berikan kepada Engkau Tuhan. Sebab hanya Engkau yang layak kami tinggikan di dalam hidup kami. Apapun hari-hari ini keadaan kami. Baik kami senang atau susah. Saat kami sakit, saat kami sehat. Tapi kami percaya sukacita kami hanya di dalam Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bila kami masih bisa beribadah pada hari ini. Terpujilah namamu, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Ya, berikan salam samping kiri kanan kita, walaupun tidak bersalaman. Amin. Siapa yang siap memuji Tuhan lagi pada pagi hari ini, siang hari ini, kita akan memuji nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Tuhan, puji Dia, haleluya. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Katakan hari ini harinya Tuhan. Kataku hari ini harinya Tuhan. Amin. Ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Haleluya. Kita bersukaria di dalam Tuhan. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Katakan hari-harinya Tuhan. Kataku hari ini harinya Tuhan. Ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Haleluya, Dia dirangkanku. Dia dirangkanku. Wow, Dia dirangkanku. Amin. Ku bersuka sebab Dia Karena siapa? dirangkanku. Oh ya, Dia dirangkanku. Oh, Dia dirangkanku. Ku
bersuka sebab Dia girang. Haleluya. Amin. Mari kita bersukaria di dalam Tuhan. Haleluya. Amin. Masuki gerbangnya dengan hati bersuka. Amin. Halamannya dengan pujian. Katakan hari ini harinya Tuhan. Aku hari ini hari buat Tuhan. Amin. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Mari kita bersukaria di dalam Tuhan. Haleluya. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Katakan hari-harinya Tuhan. Kataku hari ini hari buat Tuhan. Amin. Ku bersuka sebab Dia Katakan ku bersuka sebab Dia giranganku. Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, oh, oh. Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia giranganku. Dia girangkanku. Amin. Oh, Dia girangkanku. Mari kita angkat tangan kita di atas kepala kita. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia giranganku. Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku. Amin. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia giranganku. Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku. Amin. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, oh, Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia giranganku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Amin. Kata aku bersuka. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Haleluya. Haleluya. Berkemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Saya silakan duduk kembali. Puji Tuhan, kita sudah memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Saatnya kita membuka hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Siapa yang siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan? Saya percaya firman Tuhan akan meneguhkan iman kita, menguatkan iman kita. Kita percaya hanya Yesus yang menjadi kekuatan kita. Hanya Yesus yang menjadi benteng dalam hidup kita. Terima kasih Yesus. Mari kita buka hati kita, biarlah kebenaran firman Tuhan menjawab setiap pergumulan kita hari-hari ini. Kita angkat pujian ini bersama-sama. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu, amin Yesus, yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Engkau Tuhan sandaranku, amin. Setiap rencana Tuhan itu pasti yang terbaik dalam hidup kita. Katakan amin. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Katakan satu-satunya, satu-satunya
Tuhan, kita bangkit berdiri. Engkau Tuhan yang setia. Katakan waktumu selalu yang terbaik. Waktumu selalu Amin Yesus. yang terbaik. Haleluya. Engkau Tuhan sandaranku, Dan ku hanya berharap padamu. dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. sumber kedamaian. Satu-satunya Tuhan. Haleluya. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan menyembuhku, Tuhan memulihku. Amin. Satu-satunya. Haleluya. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku. Tuhan pemulihku. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Sungguh Bapa, itulah pengakuan kami, itulah iman kami, itulah penyertaan kami. Engkaulah satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau yang memberikan kedamaian, Engkau yang memberkati, Engkau yang menyembuhkan, bahkan Engkau yang sanggup memulihkan. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk sejumlah pujian yang sungguh menyiapkan hati kami apabila sebentar kami boleh menyambut kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih, izinkan kami menikmati bersama-sama pembelajaran firman-Mu, karena kami sadar setiap langkah hidup kami butuh dan perlu akan pengajaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami serahkan hamba-Mu dengan segala keterbatasannya. Tuhan tolong layakkan, mampukan untuk menjadi saluran berkat. Demikian juga Bapa, izinkan kami menikmati, ingin duduk diam seperti Maria, menikmati sabda-Mu, karena kami rindu. Dengan kuasa firman-Mu, hidup kami diberkati, hidup kami tenang, hidup kami damai, bahkan hidup kami akan memasuki kemenangan. Terima kasih Bapa. Terima kasih, inilah waktu-Mu, Engkau bekerja, Engkau berbicara atas kami sekalian. Kami siapkan segala keberadaan dan hati kami untuk menyambut firman-Mu. Seluruh waktu yang ada, kami serahkan kehadiran-Mu yang kudus. Bila kehadiran-Mu nyata, zaman-Mu nyata, sapaan-Mu nyata, kami boleh dikuatkan dan diteguhkan berdasarkan pengajaran firman Tuhan. Terpujilah nama Bapa, di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, hamba sudah berdoa dengan ucap syukur, serta menyerahkan
pelayanan firman Tuhan pada pagi siang hari ini. Terima kasih Bapak. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak sekalian. Salam. Selamat pagi menjelang siang. Selamat berbakti. Tidak lupa kami sampaikan selamat Tahun Baru Imlek. Gongsi Facai. Selamat kepada Bapak Ibu yang merayakannya. Tuhan memberkati. Puji Tuhan. Marilah kita belajar firman Tuhan dalam kesempatan siang hari ini. Kita ternyata sampai sudah sekian lama dihadapan dengan virus corona, dengan keadaan yang tidak menentu, bahkan dengan tantangan dan kesulitan hidup. Oleh karena itu kembali kita perlu percaya dan mengaminkan serta melakukan dari setiap kebenaran firman Tuhan yang kita butuhkan di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, kami ingin mengulang dari kitab Yeremia pasal 24 untuk kita jadikan perenungan dan pembelajaran bersama-sama pada kesempatan pagi menjelang siang ini. Yeremia pasal 24 dikatakan demikian. Saya bacakan untuk Bapak sekalian. Perikopnya berjudul penglihatan tentang dua keranjang buah ara. Ayat 1 mulai, lihatlah Tuhan memperlihatkan kepadaku dua keranjang buah ara berdiri di hadapan bait Tuhan. Hal itu terjadi sesudah Nebukadnezar Raja Babel mengangkut ke dalam pembuangan Yekonia bin Yoyakin Raja Yehuda beserta para pemuka Yehuda, tukang dan pandai besi dari Yerusalem dan membawa mereka ke Babel. Keranjang yang satu berisi buah ara yang sangat baik seperti buah ara bungaran, tetapi keranjang yang lain berisi buah ara yang jelek yang tak dapat dimakan karena jeleknya. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadaku, apakah yang kau lihat? Hai Yeremia, maka jawabku, buah ara yang baik itu sama baik, sangat baik, dan buah ara yang jelek yang tak dapat dimakan karena jeleknya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, bunyinya, beginilah firman Tuhan Allah Israel, sama seperti buah ara yang baik ini, demikianlah aku akan memperhatikan untuk kebaikannya orang-orang Yehuda yang kubawa dari tempat ini ke dalam pembuangan ke negeri orang-orang Kasdim. Maka aku akan mengarahkan mataku kepada mereka untuk kebaikan mereka, dan aku akan membawa mereka kembali ke negeri ini. Aku akan membangun mereka, bukan meruntuhkannya. Aku akan menanam, bukan mencabutnya. Aku akan memberi mereka suatu hati yang mengenal aku, yaitu bahwa akulah Tuhan. Mereka akan menjadi umatku dan aku ini akan menjadi Allah mereka, sebab mereka akan bertobat kepadaku dengan segenap hatinya. Tetapi seperti buah ara yang jelek itu, yang tak dapat dimakan karena jeleknya, sungguh beginilah firman Tuhan, demikianlah aku akan memperlakukan Sedekia, Raja Yehuda, beserta para pemukanya dan sisa-sisa penduduk Yerusalem yang masih tinggal di negeri ini dan orang-orang yang menetap di negeri Mesir. Aku akan membuat mereka menjadi kengerian bagi segala kerajaan di bumi, menjadi aib dan perumpamaan, menjadi sindiran dan kutuk di segala tempat kemana aku mencerai-beraikan mereka. Dan aku akan mengirimkan perang, kelaparan, dan penyakit sampar ke antara mereka sampai mereka habis dilenyapkan dari atas tanah yang telah kuberikan kepada mereka dan kepada nenek moyang mereka. Puji Tuhan. Penyakit sampar. Ya, banyak hamba Tuhan yang menafsirkan penyakit sampar itu penyakit yang menular. Seperti virus termasuk virus corona. Puji Tuhan. Mari kita belajar dari ayat-ayat ini supaya bagaimana kita dapat senantiasa hidup berdasarkan firman Tuhan. Jangan seperti bangsa Israel. Dari ayat-ayat ini saya membuat judul jadilah sulung, jadilah buah sulung maksud saya. Karena menjadi buah sulung akhirnya akan menjadi anak sulung. Jadi perbedaannya, kalau menjadi buah sulung itu menjadikan hidup kita berkenan di hadapan Bapa di surga. Tubuh kita menjadi persembahan yang hidup, berkenan dan kudus di hadapan surga. Tetapi kalau menjadi anak sulung itu nanti hidup yang layak menerima berkat-berkat Tuhan. Ada dua perbedaan. Tetapi tahapan pertama yang harus kita lalui dulu, kita terima dulu. Mari kita menjadi buah sulung. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, buah sulung ini digambarkan di dalam pembacaan tadi adanya satu
kelompok, buah ara yang baik. Itulah sebabnya kita belajar dari penglihatan tentang 2 keranjang buah ara ini yang ditunjukkan kepada Nabi Yeremia. Berbicara tentang buah sulung, itu senantiasa harus dipersembahkan kepada Tuhan sebagai kurban ucapan syukur atas kebaikannya. Maksudnya kebaikan Tuhan. Kalau kita ingat, Tuhan begitu baik, Tuhan begitu memberkati, Tuhan melindungi, Tuhan menjaga. Bahkan berkat Tuhan yang indah dan limpah itu terjadi dalam kehidupan kita, maka selayaknya kita memberikan persembahan itu, ucapan syukur itu kepada Tuhan. Inilah kewajiban orang-orang percaya. Demikian juga kita mau belajar bahwa Israel itu seperti buah sulung bagi Tuhan. Ya, dikatakan di dalam Yeremia juga pasal 2 ayat 3 dikatakan bahwa Israel itu seperti buah bungaran begitu. Dikatakan dalam Yeremia 2 ayat 3. Tetapi bangsa itu tidak sepenuhnya beribadah kepada Tuhan. Sayangnya itu. Tuhan itu sudah senantiasa berkenan untuk mengangkat umat Israel menjadi umatnya. Dan Tuhan bersedia menjadi Tuhannya. Sehingga di dalam konteks sejarah, ya, perkawinan antara Tuhan dan umat Israel terjadi di Gunung Sinai. Akhirnya Tuhan itu memberikan kepercayaan kepada bangsa Israel untuk menyelamatkan dunia, untuk menyelamatkan umat manusia. Tetapi pada akhirnya Israel gagal, tidak mampu, tidak sanggup, tidak bisa melakukan misi Tuhan. Akhirnya Tuhan mengutus anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, lahir di dunia untuk menebus dosa manusia, untuk menebus dosa dunia. Itulah riwayat yang perlu kita pahami. Walaupun status bangsa Israel tetap menjadi bangsa yang terpilih, tetapi gagal di dalam melaksanakan misi Tuhan. Walaupun saat itu Israel sebenarnya kalau mau bertindak baik, taat, setia, hidup berkenan depan Tuhan, menyembah kepada Tuhan yang benar, Israel itu menjadi talang, menjadi alat, menjadi sarana untuk menyelamatkan dunia. Itulah sebabnya kalau kita belajar, Israel itu seperti buah sulung bagi Tuhan, tetapi bangsa itu tidak sepenuhnya beribadah kepada Tuhan. Dikatakan menyembah berhala, dikatakan menyembah Allah lain. Itulah yang menjadi keprihatinan kita bersama. Sayang, orang terpilih tidak menyadari menjadi umat pilihan, tetapi justru berbuat dosa, berbuat banyak hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Seperti 2 keranjang buah ara yang dilihat Yeremia, sebagian besar dari mereka busuk, ya, atau buruk, jelek, dan tinggal sedikit saja yang baik karena mentaati Tuhan. Ya, yang baik sedikit, yang mau taat kepada Tuhan, yang mau setia kepada Tuhan hanya sedikit. Itulah sayangnya. Oleh karena itu kalau kita belajar tentang buah sulung, sebenarnya kita layak menjadi buah sulung dalam arti kita layak untuk mempersembahkan diri kita kepada Tuhan. Seperti yang dikatakan di dalam kitab Roma 12 ayat 1 dan 2 dikatakan di sana jelas. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan dengan bagaimana kita menyenangkan hati Tuhan, berkenan kepada Allah. Dan selebihnya kita dikehendaki memperbarui sikap, perilaku, akal, budi kita, sehingga sungguh-sungguh seluruh aspek kehidupan kita berkenan di hati Bapa. Puji Tuhan. Itulah yang menjadi kerinduan bagi Tuhan. Oleh karena itu yang penting tahap-tahap awal kita perlu menjadi buah sulung, sehingga kita layak hidup kita persembahkan kepada Tuhan. Walaupun jumlah kita sedikit, tetapi berkenan di hadapan Tuhan. Walaupun kita sedikit, tetapi kita belajar untuk mentaati Tuhan. Mari, mentaati Tuhan berarti sebagai syarat untuk kita semua menjadi buah sulung. Puji Tuhan. Mari kita belajar. Selanjutnya, kita mau belajar bahwa apa yang terjadi pada hidup kita tergantung pada kehidupan macam apa yang ada di dalam diri kita. Kita mau menjadi orang baik, menjadi orang jelek,
menjadi orang benar atau menjadi orang setengah benar, seperempat benar, tapi Tuhan mengendaki kita ini hidup menjadi orang yang benar. Karena memang di dalam Kristus Yesus kita sudah dibenarkan. Walaupun dulu kita ini orang jelek, orang busuk, orang buruk, orang jahat, tetapi oleh anugerahnya, selagi kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka kita akan diubah untuk menjadi orang benar dan dibenarkan oleh Tuhan. Oleh karena itu, kehidupan macam apa yang kita persembahkan kepada Tuhan sehingga kita layak menjadi buah sulung. Ya. Kalau bicara tentang kehidupan macam anak ini menyangkut banyak hal. Bagaimana kita bekerja, bagaimana kita hidup, bagaimana kita beribadah, bagaimana kita berdoa, bagaimana kita melayani, bagaimana kita berkiprah di dalam kehidupan masyarakat yang nyata ini. Kehidupan macam apa yang akan kita persembahkan kepada Tuhan. Itulah menjadi satu perenungan kita bersama-sama. Oleh karena itu mari kita belajar apa yang terjadi pada hidup kita, sehingga kita dapat bergantung di dalam kehidupan kita ini untuk kehidupan macam apa yang layak kita persembahkan kepada Tuhan. Kita perlu mawas diri, kita perlu introspeksi, sehingga dengan demikian kita dapat benar, tepat, hidup benar di hadapan Tuhan itu seperti apa. Itulah yang kita rindukan. Kita perlu ingat, kita perlu waspada, kita perlu hati-hati bagaimana hidup yang benar di hadapan Tuhan itu supaya sungguh-sungguh terjadi di dalam kehidupan kita. Orang-orang yang tetap setia kepada Tuhan mengalami hal yang baik dari Tuhan selama masa pembuangan, dikatakan dalam ayat firman Tuhan tadi. Tetapi orang fasik atau orang jahat atau orang buruk tadi akan dilenyapkan oleh kesusahannya. Wes jahat, wes buruk, wes jelek, susah, tapi justru akan dilenyapkan oleh Tuhan. Inilah risiko. Oleh karena itu kita perlu memilih menjadi orang benar, menjadi orang baik, menjadi orang yang setia. Itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Mari hidup kita ini kita arahkan agar kita dapat mewujudkan bagaimana kehendak Tuhan, rencana Tuhan, rancangan Tuhan. Itu yang sungguh indah dapat kita lakukan, kita persembahkan kepada Tuhan, kita nikmati, bahkan sungguh akan menjadi kebanggaan kita. Kalau kita hidup jadi orang benar, orang yang dipilih Tuhan, kita bangga. Kita akan sukacita. Karena kita akan merasakan berkat Tuhan, merasakan damai Tuhan. Bahkan senantiasa pemeliharaan Tuhan yang ajaib itu akan terjadi di dalam kehidupan kita. Kita akan dibedakan dari yang jahat, dari yang fasik, dari yang buruk, seperti buah ara tadi. Mari kita tetap setia kepada Tuhan, mengalami hal-hal yang baik dari Tuhan selama dalam pembuangan, dikatakan oleh firman Tuhan. Kita pun juga tidak perlu mengingkari, kita hidup di dunia ini pada hakikatnya kita ini sudah dibuang oleh Tuhan, ditetapkan oleh Tuhan, hidup di Genuk Indah, hidup di Kudu, hidup di Karangreto, hidup di Mangetayu, hidup di Genuk Sari, hidup di Tlogosari, hidup dimanapun kita ditempatkan Tuhan. Pada dasarnya kita itu dibuang oleh Tuhan. Dan gambaran pembuangan itu seperti bangsa Israel yang dibuang ke Babel, kepada orang-orang Kasdim dan sebagainya. Manakala tetap setia kepada Tuhan, tetap mencintai Tuhan, taat kepada Tuhan, maka Tuhan akan tetap memelihara, Tuhan akan memberkati, Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan kedamaian, Tuhan memberikan berkat, dan seterusnya, dan seterusnya. Itulah sebabnya mari kita belajar bahwa kita hidup di dalam pembuangan ini senantiasa kita perlu belajar bahwa kita perlu tetap setia, tetap percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus, sehingga kita akan mengalami berkat-berkat Tuhan yang indah. Mari kita renungkan, terlebih kita saat ini yang hidup di masa pandemi ini. Tetapi ingatlah firman Tuhan, walaupun sedikit orang yang setia itu mengalami yang terbaik di tengah-tengah situasi buruk, karena mereka itu mempercayai Tuhan. Ya, dikatakan dalam kitab Roma pasal
8 ayat yang ke-28 dikatakan di sana, Tuhan turut bekerja di dalam segala hal. Apa yang dilakukan oleh orang yang baik, orang yang setia, orang yang mengenal Allah, orang taat kepada Allah, di situ Tuhan turut bekerja. Kalau Tuhan turut bekerja, maka pasti mendatangkan kebaikan, pasti mendatangkan sukacita, pasti mendatangkan berkat. Itulah yang perlu kita lakukan dan alami di dalam kehidupan kita. Terlebih bagaimana kita ini akan merasakan berkat yang terbaik dalam situasi yang buruk. Itulah kuncinya, kita tetap mempercayai Tuhan. Kembali kita diingatkan, di dalam situasi pandemi COVID Corona yang belum ada tanda-tanda berhenti sampai saat ini, mari di dalam situasi yang buruk sekalipun kita tetap setia kepada Tuhan. Kita akan mengalami hal yang terbaik yang Tuhan janjikan, Tuhan sediakan kepada setiap kita. Mari, masa pandemi bagi orang percaya tetap akan mengalami berkat Tuhan, mengalami pemeliharaan Tuhan, mengalami lindungan Tuhan, mengalami apapun yang terbaik yang Tuhan janjikan, Tuhan sediakan kepada orang-orang percaya. Mari kita praktekkan di dalam kehidupan kita sehari lepas ke sehari. Mari belajar menjadi anak sulung, menjadi buah sulung. Itu sangat penting di dalam kehidupan kita. Karena hal yang terbaik dalam situasi yang buruk sekalipun Tuhan akan nyatakan, Tuhan akan senantiasa perbuat di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Selanjutnya, mari kita perlu belajar bahwa seperti bangsa Israel, selagi setia, selagi taat, walaupun dalam pembuangan, Tuhan akan memelihara dengan indahnya, dengan kuasanya, dengan janji-janjinya yang indah. Itulah sebabnya kita perlu belajar. Dalam hal yang penting adalah hati yang mengenal Tuhan dan berserah penuh kepadanya. Jadi dalam ayat 7 kalau kita perhatikan di sini, kita perlu belajar. Aku akan memberi mereka suatu hati untuk mengenal aku, yaitu bahwa akulah Tuhan. Mereka akan menjadi umatku dan aku ini akan menjadi Allah mereka, sebab mereka akan bertobat kepadaku dengan segenap hatinya. Puji Tuhan. Penting kita memberi hati yang berserah kepada Tuhan, hati yang mengenal Tuhan dengan benar. Siapa Tuhan yang perlu kita sembah? Siapa Tuhan yang perlu kita layani? Siapa Tuhan kita dapat memanjatkan doa kita? Ini perlu kita alami, perlu kita lakukan di dalam kehidupan kita. Dengan demikian maka kita jelas pada waktunya, dengan penyerahan kita, dengan pengenalan kita, maka kita senantiasa akan yakin bahwa kita senantiasa akan memiliki satu kekuatan, di mana pada saat kita senantiasa mungkin tidak dapat mengendalikan situasi, tetapi kita akan dapat mengendalikan respon kita terhadap situasi dan terhadap Tuhan. Ya, kalau dibuat saat-saat seperti yang sulit, masa pandemi, masa COVID Corona ini, secara besar kita tidak dapat berbuat apa-apa. Kita tidak mampu memberi obat, kita tidak dapat berbuat sesuatu. Apa yang dapat kita lakukan supaya virus corona itu dapat segera pergi dari bumi Indonesia? Bisa kita hanya berdoa, mohon belas kasihan Tuhan. Kita belajar berserah kepada Tuhan, mohon anugerah Tuhan supaya kita tetap dilindungi, dipelihara, diselamatkan, dan kita dibedakan dari buah ara yang busuk tadi. Mari kita perlu belajar. Kita perlu belajar untuk dapat mengendalikan daripada situasi sehingga kita tidak terkecoh. Kita tidak senantiasa buru-buru menilai sesuatu yang negatif, yang jelek, yang senantiasa tidak berkenan di hati Tuhan. Tetapi jangan sampai kita ini seperti orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Kita perlu belajar untuk mengendalikan respon kita terhadap situasi dan terhadap Tuhan.
contoh respon. Respon itu tindak lanjut. Dengan adanya virus corona, kita tidak bisa melawan secara keseluruhan. Tapi kita bisa merespon bagaimana kita harus memiliki tubuh yang sehat. Menjaga tetap sehat. Kita perlu pakai masker, perlu pakai cuci tangan, perlu pakai ini, itu, dan sebagainya. Itulah sebabnya kita belajar merespon bagaimana kita lakukan. Selain doa, selain berserah, selain mohon belas kasihan Tuhan, kita belajar merespon sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kita, supaya kita ini dapat mencerminkan sebagai anak-anak Tuhan yang benar, yang berkenan, yang taat dan setia. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kalau di depan dipasang oleh gereja, mungkin Bu Lili yang buat, ada 5M di situ. Ini merupakan respon kita. Mungkin dengan tulisan, mungkin dengan cuci tangan, mungkin dengan pakai masker, dengan jaga jarak dan sebagainya. Itu merupakan respon kita. Apa yang dapat kita perbuat, kita tunjukkan. Kita umat Tuhan, anak Tuhan, orang percaya yang perlu merespon apa yang dunia sedang terjadi. Baik di bumi Nusantara maupun di negara-negara lain. Tapi kita belajar merespon. Salah satunya membuat satu petunjuk, ada 5M, ada 7M, ada ini dan itu dan sebagainya. Kalau di depan itu dipasang ada 5M. Kemarin tetangga saya mantan RW itu mantu. Saya belajar membuat respon seperti itu. Saya membuat namanya eling pitung perkara. Ingat 7 hal yang penting. 1, pastikan tubuh kita sehat. Kita wajib memakai masker. Kita perlu cuci tangan. Kemudian hindari perkumpulan atau kerumunan, hindari bepergian, hindari kontak fisik dan sebagainya. Jumlahnya ada 7 perkara, eling 7 perkara. Ingat 7 hal penting. Itu yang mencoba saya buat MMT, tak pasang di tepi jalan, di tiang-tiang listrik, supaya setiap orang yang lewat, termasuk warga tempat saya, itu dapat membaca. Ini salah satu contoh respon. Gereja merespon bagaimana 5M harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita ini berpartisipasi supaya ikut mendukung protokol kesehatan dan sebagainya. Itu wujud daripada respon atas situasi itu. Kecuali kita punya respon terhadap Tuhan. Karena segala sesuatu yang terjadi tidak terlepas dari kehendak Tuhan, rencana Tuhan, bahkan kita umat Tuhan, kita orang percaya, kita punya respon. Baik dengan sesuatu yang terjadi di dalam negara kita, negeri kita, lingkungan kita, tapi kita teristimewa juga respon terhadap Tuhan. Inilah tugas orang-orang percaya. Mari kita belajar untuk mentaati apa yang pemerintah anjurkan, terlebih apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita, yang digambarkan atas pembuangan bangsa Israel ke Babel dan sebagainya dan seterusnya. Mari kita belajar bahwa kita harus menjaga hati dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Dikatakan dalam kitab Amsal pasal 4 ayat 23 dikatakan demikian. Tugas kita orang percaya menjaga hati dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kita anak Tuhan orang percaya harus dapat mencerminkan satu kehidupan, dan kehidupan yang bagaimana? Kehidupan yang baik, yang digambarkan seperti buah ara yang baik tadi, walaupun jumlahnya sedikit. Puji Tuhan. Mari kita belajar menjaga hati. Jangan omong sakarepe dhewe. Jangan bicara sakarepe dhewe, nyalahke pemerintah, nyalahke presiden, nyalahke aparat, nyalahke aparat kesehatan dan sebagainya. Tapi mari kita perlu menjaga hati dengan segala kewaspadaan, karena itulah yang terpancar kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Kita harus tampil beda. Kita buah ara yang baik walaupun sedikit. Jangan terpengaruh dengan buah ara yang busuk atau yang buruk atau yang jelek. Mari kita perlu menjaga hati dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan kita.
Kita perlu belajar bahwa orang percaya saat ini harus menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Tuhan menciptakan banyak orang. Tadi digambarkan seperti pohon ara, ada yang banyak, yang busuk, yang buruk, yang jelek. Tapi kita ingin menjadi buah ara yang baik, sehingga setiap kita ini mengerti, menyadari bahwa orang percaya saat ini harus menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya dan memberikan yang terbaik kepadanya, memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Kalau hari ini ada perpuluhan, walaupun minggu kemarin tidak dibagikan amplop perpuluhan, tapi kalau kita sadar bahwa perpuluhan itu adalah merupakan pemberian kita kepada Tuhan, merupakan pemberian yang terbaik kepada Tuhan, itu harus kita lakukan tanpa doyak-oyak, tanpa diperintah. Kita harus sadar, kita ini hasil ciptaan Tuhan dan kita perlu memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Itulah sebabnya mari kita belajar hidup kita ini. Kita sungguh kita mau berubah, kita dari menjadi buah sulung, kita akan menjadi anak sulung. Ya. Kalau buah sulung ada sesuatu yang layak, pantas dipersembahkan kepada Tuhan. Tapi kalau menjadi anak sulung adalah layak menerima berkat-berkat Tuhan atau janji-janji Tuhan, pemeliharaan Tuhan, anugerah Tuhan, dan sebagainya dan seterusnya. Mari kita perlu belajar hidup yang dapat memancarkan sinar terang Kristus. Kalau tadi dikatakan hidup yang dapat senantiasa menjaga hati dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah akan terpancar kehidupan. Kita perlu memancarkan sinar kehidupan kita, sinar terang Kristus muncul dari kehidupan kita, pribadi kita, hati kita. Dengan demikian sungguh kita akan menjadi anak-anak Tuhan yang diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang Tuhan, mari kita perhatikan kembali bahwa dari ayat-ayat yang kita pelajari tadi, kita perlu belajar. Ada beberapa kunci, kata kunci untuk kita dapat menjadi buah sulung, untuk menjadi anak sulung. Dengan demikian sungguh hidup kita akan diberkati. Antara lain kita perlu mentaati Tuhan, kita perlu setia kepada Tuhan, kita perlu mempercayai Tuhan, kita perlu mengenal Tuhan, kita perlu berserah kepada Tuhan. Demikian juga kita perlu menjaga hati dan dapat mengendalikan diri kepada Tuhan. Kita perlu dapat merespon terhadap situasi dan merespon terhadap Tuhan. Apa yang pantas kita berikan, kita persembahkan kepada Tuhan. Kita harus sadar akan posisi kita sebagai anak sulung. Mari kita belajar memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Dari situlah maka kita yakini kita dari menjadi buah sulung, kita akan menjadi anak sulung. Kita dapat mempersembahkan yang terbaik, yaitu diri kita, hidup kita, tubuh kita kepada Tuhan, menjadi kita anak sulung yang layak menerima serangkaian berkat Tuhan yang disediakan bagi kita, orang-orang percaya, orang-orang yang mengasihi Tuhan, terlebih kita semua yang mau melakukan firman Tuhan. Tuhan memberkati firman-Nya pagi ini. Amin. Mari kita berdoa. Haleluya. Bapa Surgawi, sungguh pagi yang indah ini kami mengucap syukur atas peringatanmu, atas ajaranmu, atas nasihatmu, atas teguranmu, bahkan mungkin firmanmu menemplak setiap kami. Ajar kami merespon apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kami. Status kami sebagai anak Tuhan, orang percaya, terlebih Engkau sudah memilih kami untuk menjadi buah sulung, untuk menjadi anak sulung. Itulah sebabnya kami mengucap syukur dan terima kasih. Mohon lebih lanjut Bapa, kuatkan kami, teguhkan kami, tanamkan terus firman dalam hati dan kehidupan kami. Bahwa sungguh-sungguh kami dapat hidup, berdiri teguh di dalam anugerah-Mu. Terima kasih Bapa, jadikan kami hamba-Mu yang dapat memberikan sinar terang Kristus melalui kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terpujilah nama-Mu. Hanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, terima kasih Pak Karti yang sudah mengingatkan kita kembali
mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita langsung akan mempersiapkan perjamuan suci. Silakan bisa membuka roti yang ada di plastik, baik kita yang ada di gereja maupun yang ada di rumah. Mari kita siapkan perjamuan suci. Salibnya, salibnya, selama mulia dosaku disucikan oleh darah Yesus. Sekali lagi, salibnya, salibnya, salibnya. Saya jemput Bapak Ibu untuk bangkit berdiri bersama-sama. Salibnya, selama mulia dosaku disucikan oleh darah Yesus. Bapa, dalam nama Yesus, sucikan dan layakkan kami untuk sehidangan dengan Tuhan dalam perjamuan yang kudus pada siang hari ini. Ampuni segala dosa kami, barangkali selama sepekan, bahkan sebulan ini ada perkara-perkara yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Kiranya Engkau menguduskan kami, melayakkan kami dalam perjamuan kudus-Mu pada siang hari ini. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Engkau yang menghapus segala dosa kesalahan kami, sehingga kami kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepada-Mu untuk semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita mengangkat roti di tangan kita lebih tinggi dari atas kepala kita. Dengarkanlah firman Tuhan. Pada malam Yesus sebelum disalibkan, Dia mengambil roti dan memecah-mecahkannya serta berkata, "Inilah tubuhku yang dipecahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kali kamu memakannya menjadi peringatan akan daku." Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga Dia mengambil cawan sesudah makan serta berkata, "Inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan daku." Mari kita minum bersama dalam nama Yesus. Mari kita mengangkat tangan kita, syukur kepada Tuhan dengan segenap hati. Syukur kepada Tuhan, syukur dengan segenap hati, syukur sebab Dia telah beri kita Yesus Kristus. Syukur kepada Tuhan, syukur dengan segenap hati, syukur
sebab Dia telah beri kita Yesus Kristus. Kini yang lemah berkata ku kuat, dan yang miskin berkata ku kaya, karena semua telah Tuhan berbuat bagi kita. Yang lemah berkata ku kuat, dan yang miskin berkata ku kaya, karena semua telah Tuhan berbuat bagi kita. Syukur, oh, syukur, oh, syukur. Berikan kemuliaan, kebesaran bagi nama Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian yang datang dengan sakit penyakit, mari kita datang kepada Tuhan. Tumpangkan tangan kananmu ke bagian tubuhmu yang sakit. Mari kita hampiri Tuhan dengan iman. Tuhan akan menyembuhkan kita semua. Bapa, di dalam nama Yesus, kami berdoa untuk anak-anakmu yang saat ini sedang sakit. Kami mengimani oleh bilur-bilurmu kami menjadi sembuh. Oleh sebab itu kami berseru, bersepakat di dalam nama Yesus. Tuhan menjamah, menyembuhkan setiap kami, sehingga kami sembuh, kami pulih dengan jamahan kuasa daripada Tuhan. Demikian juga Bapak Ibu saudara sekalian yang saat ini di rumah, yang sedang berdoa dengan kami, Tuhan pun akan melawat, memulihkan, dan menyembuhkan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih bagi Bapak Ibu saudara sekalian yang saat ini datang dengan segala pergumulan dalam rumah tangga, dalam pekerjaanmu, dalam kebutuhanmu, masalahmu. Mari taruh tangan kananmu di dada, kita bersepakat berdoa kepada Tuhan pagi hari ini. Bapa, dalam nama Yesus, Engkau melihat setiap tangan anak-anakmu yang ditaruh di dada mereka. Engkau tahu pergumulan masalah, Engkau tahu kebutuhan mereka, Engkau tahu penderitaan mereka, Engkau tahu kesulitan mereka, dan Engkau juga tahu bagaimana menolong mereka. Sebab itu kami berseru kepadamu pagi ini di dalam nama Yesus. Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan setiap kami. Biar kami mengalami kemenangan demi kemenangan di dalam Tuhan. Kami percaya kami pulang dengan kesembuhan. Kami percaya kami pulang dengan kelegaan daripada Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur kepadamu. Biar perjamuan suci kami meneguhkan iman kami untuk menjalani hidup hari-hari ke depan bersama dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak saudara sekalian. Saya sampaikan beberapa pengumuman gereja. Yang pertama, ralat warta jemaat. Minggu depan firman Tuhan ibadah pertama akan disampaikan oleh Bapak Warsito. Ibadah yang kedua akan disampaikan oleh Saudari Yurmeni. Minggu depan saya akan bertugas di Gereja Isa Al-Masih Muktiarjo, karena saya mendapatkan tugas untuk menjadi pendeta konsulen atau pendamping di Muktiarjo sepeninggal almarhum Bapak Pendeta Yohanes Ribagyo, ya. Jadi ditunjuk sinode untuk mendampingi sampai gereja ini punya gembala yang baru, ya. Bapak Ibu saudara sekalian, kita perlu prihatin juga, tadi sudah disinggung oleh Pak Karti, bahwa COVID-19 ini dampaknya banyak, ya. Bagi kita kesehatan,
ya. Beberapa jemaat juga ada yang kena COVID, ada hamba-hamba Tuhan Isa Al-Masih yang harus pulang duluan karena COVID, sehingga beberapa gereja harus ditinggal oleh gembalanya. Ya, kadang-kadang karena belum dipersiapkan, jadi harus cari pengganti. Itu yang tidak mudah. Kalau ada itu gampang, kalau tidak ada harus disiapkan dulu. Ya, puji Tuhan, bantu saya nanti dan Pak Karti bisa membantu pelayanan di Muktiharjo maupun di Bangetayu. Ya, Bangetayu itu yang lebih lama lagi, karena ditinggal almarhum Pak Pendeta Yoga berapa tahun yang lalu ya Pak. Sampai hari ini juga gerejanya belum bisa dipakai dengan maksimal, jemaatnya juga. Nah, saya bolak-balik ngomong, kalau pendetanya yang susah, jemaatnya bisa pindah kemana-mana. Jemaat gerejanya jadi sepi sekarang, kasihan sekali. Nah, karena itu jemaat Genduk Indah jadilah jemaat yang setia, ya, bukan karena ada masalah sedikit dengan gembalanya terus lari kemana. Wah, banyak gereja kemana-mana kok, ngapain nggak? Mari jadi jemaat yang setia, ya, karena orang yang setia ada berkatnya tersendiri dari Tuhan. Puji Tuhan, kegiatan gereja kita selama sepekan akan kembali berlangsung karena minggu yang lalu libur karena banjir, ya, sehingga tidak bisa mengadakan kegiatan karena kantor gereja yang biasa dipakai kegiatan juga terendam air, ya. Minggu ini akan kembali dilaksanakan, besok Senin akan dimulai dengan PPK, kemudian hari Rabu ada PWK Lydia, hari Kamis ada transformasi doa atau doa pengerja, hari Jumat ada KPK kepada KPK Saron Kapas, tuan rumahnya. Jadi anggota KPK Kapas diharapkan bisa hadir di gereja untuk menjadi tuan rumah ibadah online, ya. Sabtu ada doa puasa pagi setengah 9, dan sorenya ada ibadah PRBK, dan Minggu ada ibadah sekolah minggu yang ditayangkan secara online. Sekali lagi, mari orang tua terus bawa anak-anak kita untuk datang kepada Tuhan meskipun sekolah minggu kita masih secara online. Selamat ulang tahun untuk Saudari Deborah Kurniawati, dan juga selamat ulang tahun untuk Bapak Suroso yang dalam minggu ini berulang tahun. Tuhan Yesus memberkati, makin cinta keluarga, makin cinta Tuhan tentunya. Puji Tuhan, saya sampaikan berita baik kepada Bapak Ibu bahwa mobil gereja kita sudah lunas pada akhir bulan Januari, ya. Mari kita beri tepuk tangan untuk Tuhan yang sekeras-kerasnya, ya. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah komitmen mendukung pengadaan mobil gereja, baik melalui persembahan minggu, melalui komitmen tiap bulan. Itu sungguh berarti bagi majelis gereja, bagi panitia pengadaan mobil, karena itu uang tidak sedikit bagi kita, ya. 4 tahun mengangsur 3,8 juta. Wah, luar biasa kalau kita bisa melewati. Bersyukur semua bukan karena hebatnya Genduk Indah, semata-mata karena kemurahan Tuhan. Nah, sekarang saya mau mengajak Bapak Ibu berdoa. Bukan beli mobil lagi, meskipun ditawari dari leasing, ya. Ini kita harus mulai mendoakan gereja kita dan kantor, ya. Gereja ini supaya enggak banjir lagi mesti ditinggikan, ya. Kemarin kita sudah meninggikan jalan sebelah Blok F. Saya sekarang mengajak Bapak Ibu, ayo mendoakan. Enggak tahu mau dimulai kapan. Mendoakan dulu sampai Bapak Ibu juga sambil berdoa sama Tuhan. Tuhan pakai saya memberkati. Ini rumah Bapak Ibu dan saya, ya. Bukan rumah Bapak Ibu tok dan saya. Mari kita mulai memikirkan, paling tidak gereja akan ditinggikan panggung ini. Kira-kira 60 sampai 70 cm. Baru mimbarnya naik lagi. Di atas kan masih tinggi Bapak Ibu. Supaya enggak banjir. Karena bukan hanya karena banjir ini saja masuk. Tempo hari memang enggak masuk, tapi sudah mintip-mintip sudah nginceng di pagar itu loh. Setiap kali hujan deras. Boleh tanya ini Pak Didik,
Dan Mbak Ru itu saksi matanya ya, setiap kali ada hujan. Karena itu kita berdoa, ini kan rumah kita sendiri. Yuk kita dandani sendiri kan, maksud minta orang lain dandani kan. Kan rumah kita sendiri. Ya kita semua yang ada di rumah ini, tadi di kebaktian pagi juga saya umumkan ya. Seperti kemarin aja kita bangun jalan di sebelah itu. Pak saya 1 dam, Pak saya apalah semen, Pak saya keramik. Nah, nanti akan kumpul sendiri ya. Nah sekarang dalam ini kan nunggu hujan berakhir dulu baru kita akan laksanakan. Kita sudah bisa ganti genteng itu juga kemurahan Tuhan. Kuncinya di Gendau Indah itu kebersamaan. Siap membangun? Tak ulangi lagi loh. Siap membangun? Wah siap. Pak saya nggak punya duit, tapi Bapak Ibu punya doa, kan gitu. Kalau punya doa, Tuhan aku pengen loh Tuhan membangun rumahku dewe. Kira-kira Tuhan berkati saya supaya bisa terlibat. Kan itu saya minta yang pertama doa dulu deh. Mau dilaksanakan kapan Pak? Tunggu waktunya Tuhan. Sekarang doa dulu ya. Tadi pagi juga saya umumkan. Mari kita berdoa. Kalau rumahnya banjir kan, kalau rumahnya banjir kan nggak enak kan. Kemarin itu kita dikunjungi pendeta dari GPDI Efrata Pak Andoyolim. Hujan-hujan itu ke sini banjir. Dia bawa wipol, bawa alat pel. Wah, saya malu ini pendeta. Ya karena mereka pendeta di gereja besar gitu ya. Mungkin tahu Gendau Indah lewat postingan gambar WhatsApp saya mungkin datang. Saya bersyukur. Nah, ada gereja lain yang memperhatikan, tapi lebih baik yang memperhatikan anggota rumah sendiri ya. Mari kita bersama-sama semampu kita. Saya tidak akan memaksa, Pak saya enggak bisa Pak. Enggak apa-apa, tapi doa itu harus ya. Doa kalau perlu malam doa tahajud kayak orang muslim itu ya. Tuhan kirim berkat-Mu untuk GIA Gendau Indah supaya Tuhan akan memberkati kita, gereja dan kantor bisa ditinggikan tepat pada waktunya. Puji Tuhan, itu saja pengumuman gereja. Mari kita bangkit berdiri. Kita akhiri ibadah hari ini, tetap sehat, semangat selama seminggu yang akan datang, bersemangat bekerja meskipun cuacanya masih kayak begini. Kata Cik Meling, nunggu sampai cap gomeh gitu ya. Cap gomeh kapan tuh? 2 minggu lagi katanya. Waduh Tuhan, ojo hujan meneh. Saya setiap kali hujan itu keluar rumah, tuh saya angkat tangan saya, Tuhan tolong, barusan dibersihin Pak Didi Tuhan. Supaya enggak, ya karena kadang-kadang Imlek cap gomeh itu berkatnya turun Pak, berujuk gitu saudara ya. Puji Tuhan, mari kita akhiri di dalam doa. Bapak terima kasih, sungguh hati kami bersyukur kalau hari ini kami ada karena anugerah Tuhan. Terima kasih kesehatan yang Kau berikan. Terima kasih untuk keluarga kami. Terima kasih untuk pekerjaan kami dalam situasi yang seperti ini. Tuhan tetap memberkati, tetap memelihara kami bersama dengan keluarga. Terima kasih untuk suami, istri, anak-anak kami semua sehat dalam perlindungan-Mu. Terima kasih juga untuk gereja kami. Terima kasih untuk bangsa dan negara kami. Terima kasih untuk kota Semarang yang Tuhan pelihara. Kami tahu semua hanya karena anugerah daripada Tuhan. Karena itu kami mau selalu bersyukur, kami mau selalu ingin memuji Engkau, kami ingin selalu untuk terus boleh melayani pekerjaan-Mu Tuhan. Terima kasih pagi ini sekali lagi kami berdoa untuk Saudari Deborah Kurniawati dan juga Pak Suroso yang dalam minggu ini berulang tahun. Berkat-Mu turun atas mereka, biar kehidupan mereka menggenapi rencana-rencana Tuhan yang sudah Engkau rancang dalam hidup mereka. Engkau memberkati sidang jemaat-Mu yang selama sepekan ini mungkin rumah mereka terendam banjir. Tuhan juga akan memberi kekuatan kesehatan, terus memiliki semangat yang baru dari Tuhan untuk menjalani hari-hari ke depan bersama dengan Tuhan. Kami bersyukur juga pagi ini kalau pelayan-pelayan-Mu tetap bersemangat melayani, Engkau akan memberkati baik altar kolektan, petugas multimedia, sound system, WL, singer, para pemain musik, hamba-hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu. Berkat-Mu turun atas mereka. Kami tahu jerih lelah mereka di dalam Tuhan,
tidak pernah sia-sia. Tuhan yang akan memberkati dan menolong mereka. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar kami akan pulang, kami akan memberikan persembahan kepadamu. Tuhan akan menguduskan setiap rupiah kami, baik ucapan syukur kami, persembahan kami untuk Paskah, persembahan kepersepuluhan kami. Tuhan kuduskan supaya boleh mendukung pekerjaan-Mu yang ada di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan pulang, tinggalkan tempat ini, kedangkan tangan-Mu atas kami semua dan berkatilah kami. Sidang jemaat yang dikasih Tuhan, marilah kita pulang dengan membawa berkat Tuhan. Arahkan hatimu kepada Tuhan, tengadahkan kedua belah tanganmu dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kepadamu kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya yang kudus kepadamu dan mencurahkan berkat dari pagi hari ini sampai Maranatha, Kristus datang kali yang kedua menjemput kita semua. Haleluya, amin. Kiranya Engkau memberkati aku melimpah-limpah dan memperluas menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Jawab doaku. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.